Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan atau mengomentari satu atau beberapa berita di mana di background saya ini ada robot, kemudian di hadapan robot ini ada rumus matematika dengan berbagai macam bentuk dan model. Tentunya ini bisa kita tebak bahwa saya sedang berbicara antara uh, robot dan tugasnya dalam menggantikan peran dalam kehidupan manusia. Apa itu? Adalah kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya banyak sekali ya. Tentu banyak yang bisa kita lihat, misalnya Anda menggunakan HP Anda atau smartphone Anda. Di situ Anda bisa membuka Google, kemudian Anda tanpa mengetik saja, ya, atau hanya menggunakan suara saja, itu sudah terdeteksi dengan baik oleh Google, dan sistem pencarian Google itu akan lebih canggih dan cukup cepat tergantung pada kemampuan jaringan dari internet yang ada. Begitu juga dengan YouTube dan maupun aplikasi lainnya, sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan. Jadi sangat gampang sekali kita mencari berbagai kebutuhan kita, tergantung dari ya, kemampuan kita dalam mencari atau meresearch kebutuhan atau apa yang kita inginkan. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya pastinya juga berkomentar juga bagaimana dampak negatif dari kecerdasan buatan. Memang sempat saya melakukan diskusi ya dengan teman bahwa kecerdasan buatan itu atau robot itu memang akan berguna jikalau dikendalikan oleh manusia. Tetapi kalau tidak dikendalikan oleh manusia, maka tidak akan ada gunanya gitu. Ya, bahkan robot itu akan menjadi benda mati kalau tidak ada peran dari manusia. Pertanyaan selanjutnya, jikalau kecerdasan buatan itu dibuat secara otomatis dan dia akan berpikir secara otomatis tanpa perintah dari manusia, apakah kedepannya itu robot akan memerintah dirinya sendiri atau memerintah robot yang lain? Bisa jadi bahwa kehidupan seperti Terminator itu akan terjadi, tapi itu baru fiksi, belum terjadi dalam kehidupan nyata. Tetapi gambaran untuk mengarah ke sana sudah ada tanda-tandanya. Jadi kecerdasan buatan itu ya, kalau seperti pernyataan dari Stephen Hawking itu mengatakan bahwa itu adalah bisa jadi ancaman bagi manusia dalam hal kepunahan manusia, karena ya bisa jadi perang yang dibuat oleh manusia, perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu yang boleh jadi itu adalah perang yang terbesar juga. Tetapi boleh jadi perang yang dibuat oleh manusia itu dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dan ini akan merubah cara pandang manusia untuk menghancurkan manusia yang lain dalam waktu yang sekejap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya. Tentu ini akan menjadi masalah terbesar, bahwa bisa jadi kita dikendalikan oleh robot. Kita lihat saja misalnya HP yang Anda gunakan ya, tidak perlu terlalu jauh. HP yang Anda gunakan itu kebanyakan ya Anda gunakan untuk bercakap, untuk mencari sesuatu dan sebagainya. Sedangkan orang yang ada di samping Anda ya kadangkala diabaikan. Lebih banyak Anda menggunakan HP, berkomunikasi dengan HP dan lain sebagainya, sehingga Anda lebih banyak menggunakan dalam satu hari 24 jam itu lebih banyak ketergantungan pada handphone Anda. Belum lagi misalnya media-media lain, laptop dan lain sebagainya. Ini bisa jadi adalah cara pandang manusia, ketergantungan pada robot, ketergantungan pada mesin. Suatu hari ya manusia akan banyak
uh, diambil alih oleh pikirannya, diambil alih oleh robot. Boleh jadi itu terjadi, dan ini akan menjadi satu tanda kepunahan atau kiamat itu sendiri. Karena kecerdasan buatan ini memang ya harus kita melihat pada dua sisi ya, dua sisi yang berbeda, bahwa teknologi itu akan berguna jikalau digunakan dengan arif oleh manusia yang benar gitu. Ya, jadi ya seperti ya apa namanya, siapa yang menggunakan pistol ya, uh, the man behind the gun gitu. Siapa yang menggunakan pistol itu akan bagus jikalau digunakan oleh manusia yang bagus juga gitu. Sebaliknya kalau pistol itu dipegang oleh orang yang tidak benar, maka akan membunuh orang lain yang tidak berdosa karena dipegang oleh orang yang tidak benar gitu. Teman-teman, ya saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, ini adalah berita di mana di Senat Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang untuk pengembangan kecerdasan buatan. Ini diberitakan pada hari Rabu tanggal 9 bulan Juni 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di republika.co.id. Tentu ini akan menjadi satu tanda bahwa kalau katakanlah pemerintah dari Amerika Serikat mengembangkan tentang kecerdasan buatan, maka senjata pemusnahan massal itu akan digunakan secara otomatis, dan kecerdasan buatan kalau dipadukan dengan senjata berat, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tatanan kehidupan manusia akan banyak yang berubah kalau terjadi perang ya, dan ini tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi gitu. Senat Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang RUU untuk meningkatkan produksi semikonduktor dan pengembangan kecerdasan buatan serta teknologi lainnya di negara itu. RUU ini dirancang dalam rangka menghadapi persaingan internasional secara khusus terhadap China. Jadi ya ini adalah satu persaingan ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya seperti virus corona itu adalah senjata biologis, tapi itu ya belum bisa kita katakan sebagai kebenaran karena belum ada hasil riset yang menguatkan tentang dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis itu gitu. Karena ya memang virus corona memang ya sudah digariskan bahwa sudah ditetapkan bahwa ditemukan pertama di kota Wuhan di negara Cina, dan ini ada yang menghubung-hubungkan bahwa ini karena hubungan ketegangan antara Amerika dan China. Entah itu benar atau tidak ya, tentu itu masuk dalam apakah konspirasi atau mitos dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadi pertimbangan dalam riset gitu. Dan belum ada penarikan kesimpulan bahwa itu adalah berhubungan dengan perang dagang antara Amerika dan China. Pemungutan suara yang dilakukan Selasa pada tanggal 8 bulan 6 disebut menunjukkan bagaimana menghadapi China adalah masalah yang menyatukan Kongres Amerika Serikat. Ini menjadi isu pemersatu yang langka di saat tekanan dagang kepada politisi Partai Demokrat mengubah aturan Senat untuk mendorong oposisi dari Partai Republik. Jadi ini alokasi anggarannya sangat besar sekali untuk proyek yang besar dalam pengembangan kecerdasan buatan gitu. Di sini ada pada tanggal 8 ya bulan Juni 2021 ya, tepatnya hari Selasa pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, di berita yang sama republika.co.id ini ada judul berita perlombaan senjata berbasis AI, artificial intelligence gitu, atau kecerdasan buatan gitu. Ya, perlombaan senjata berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah berlangsung. Itulah peringatan belak-belakan dari Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Kita tepat berada di tengah-tengahnya, itulah kenyataan yang harus kita hadapi, kata Maas dalam seri dokumenter terbaru Future War.
and how to prevent them. Amandep Singh Gill, mantan kepala kelompok pakar pemerintah PBB tentang senjata otonom, juga mengatakan perlombaan ini melintasi bidang militer dan sipil. Ini adalah masalah triliunan dolar dan ini bisa mengubah perang model yang dari model lama menjadi model baru gitu. Dalam laporan yang dirilis Komisi Keamanan Nasional Amerika Serikat, untuk kecerdasan buatan mengungkap adanya paradigma perang baru yang mengadu algoritma melawan algoritma dan mendesak investasi besar-besaran untuk terus berinovasi mengalahkan musuh potensial gitu. Dalam rencana pembangunan 5 tahun terbaru, China juga menempatkan kecerdasan buatan dalam upaya meningkatkan sektor penelitian dan pengembangan. Tentara Pembebasan Rakyat yang berada di bawah komando Partai Komunis Cina juga tengah bersiap untuk masa depan yang mereka sebut dengan perang cerdas. Jadi bukan hanya HP ya, bukan hanya smartphone, HP pintar, tapi perang pintar juga atau perang cerdas juga akan ada di kemudian hari kalau ini terjadi kenyataan bahwa ada perang dunia yang menggunakan kecerdasan buatan. Seperti yang dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2017, siapapun yang menjadi pemimpin di bidang ini akan menjadi penguasa dunia. Ini seperti yang dikatakan oleh Stephen Hawking, cemas kecerdasan buatan punakan manusia gitu. Ini disiarkan atau diberitakan di Detik Inet. Kemudian di Jakarta, Profesor Stephen Hawking kembali memperingatkan dunia bahwa perkembangan kecerdasan buatan semakin pesat dan nyata dan akan menyalip kehebatan manusia. Ini luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pernyataan yang sangat kontroversi dari Profesor Stephen Hawking, bahwa ada banyak pakar yang mempermasalahkan pernyataan ini. Ya seharusnya kecerdasan buatan itu digunakan untuk kemaslahatan manusia. Kalau katakanlah kecerdasan buatan itu untuk menyalip kehebatan manusia, ini akan menjadi masalah besar bagi manusia. Berarti manusianya itu yang tidak merancang robot itu untuk dikendalikan oleh manusia, tapi manusia merancang robot itu untuk agar robot itu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi ini boleh jadi ini nyata, boleh jadi ini hanyalah prediksi belaka. Meskipun ia tidak memberikan waktu yang spesifik kapan hal tersebut akan terjadi, namun Stephen meyakini bahwa kecerdasan buatan alias artificial intelligence akan mengganti manusia secara utuh. Saya takut kecerdasan buatan akan mengganti manusia secara keseluruhan. Mereka layaknya virus komputer yang dapat mengembangkan kemampuan dan mereplikasi dirinya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut dapat memicu bentuk baru kehidupan yang dapat membuat manusia tertinggal dibanding dengan robot. Jadi yang tadinya manusia menciptakan robot ya dan dikendalikan oleh robot, ternyata ya kemudian hari robot yang akan menjadikan manusia jadi budak bagi robot dan manusia akan ketergantungan pada robot itu sendiri. Karena kecerdasan robot jauh lebih hebat daripada manusia. Pernyataan dari Stephen Hawking tersebut diperkuat oleh laporan dari PricewaterhouseCoopers bahwa 4 dari 10 pekerja yang ada di dunia sangat riskan tergantikan oleh robot. Selain itu, pada tahun 2030 nanti 38% dari pekerjaan di Amerika Serikat akan hilang digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Hal tersebut selaras dengan apa yang terjadi di Inggris, 30%, Jerman 35%, dan Jepang 21%. Analisis lain menyebut 61% pekerjaan dalam jasa layanan finansial sangat beresiko diambil alih oleh robot. Gitu. Seperti Detik Inet dikutip dari Daily Mail pada hari Senin bulan 11 tanggal 6 2017. Jadi ini yang menurut saya perlu kita arif dan bijaksana dalam melihat kondisi yang ada. Memang tantangan zaman ini menjadi sangat berat ke depannya karena
manusia akan berhadapan dengan alam yang semakin kritis, kemudian robot yang semakin cerdas, kemudian akhlak manusia yang semakin turun, bisa jadi itu akan menjadi tanda-tanda kiamat bagi manusia. Tetapi sisi lain juga, kalau orang yang berpikir positif, mereka akan melihat bahwa kecerdasan buatan ini untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah, tapi bukan menjadikan kiamat bagi manusia, tetapi menjadi surga bagi manusia. Surga dalam artian bahwa menyelamatkan, tapi ya surga itu ya bukan dalam makna yang sebenarnya, karena ya bisa jadi robot itu ya kalau kita lihat ya memang menggampangkan pekerjaan manusia, tetapi di sisi lain juga kita harus arif dengan segala nilai yang ada. Uh, ada nilai-nilai di masyarakat yang tidak boleh diabaikan meskipun teknologi semakin canggih. Ada nilai-nilai tradisional, ada nilai-nilai keagamaan, ada nilai-nilai sosial. Itu yang dianggap baik dan penting bagi kelangsungan hidup manusia harus diseimbangkan dengan kecerdasan manusia maupun masa depan dari robot atau katakanlah kecerdasan buatan ini, sehingga manusia bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi koridornya, memelihara bumi ini, memelihara alam ini agar tidak rusak oleh tangan-tangan orang yang rusak pikirannya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bumi ini selamat, kita semuanya selamat, dan kita berdoa semoga kita dalam kondisi sehat, menjalankan aktivitas dengan baik, dan kita harus menjadi manusia yang cerdas, yang selalu belajar, 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 dan bekerja keras. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.